Halo gengs, balik lagi kita di sini. Kali ini kita ke Halmahera. Selamat menonton. Masyarakat Halmahera dan Raja Jailolo. Studi tentang sejarah masyarakat Maluku Utara. Wilayah Maluku Utara dalam abad 18 secara politis terbagi dalam 3 kerajaan. Ketiga kerajaan itu mempunyai hubungan formal dan tertulis dengan VOC yang berkepentingan mengamankan monopoli rempah-rempahnya. Ketiga kerajaan itu adalah Ternate, Tidore, yang masing-masing berpusat di pulau-pulau kecil dengan hama yang sama, dan dengan jangkauan kekuasaan formal yang mencakup seluruh Maluku Utara sampai ke Irian Barat dan bagian-bagian tertentu dari pesisir Sulawesi Timur. Hanya kerajaan ketiga, Sajan, terbatas pada pulau yang senama ditambah dengan beberapa pulau kecil sekitarnya yang dalam kurun waktu ini kebanyakan tidak berpenghuni. Namun sebelum abad 17 ada pula satu kerajaan lain, Kerajaan Jailolo, yang berpusat di Pulau Halmahera, pulau yang terbesar di Maluku Utara. Malah menurut legenda-legenda yang sempat dicatat paling kurang sampai abad 14 baru abad 19 itu, Kerajaan Jailolo adalah kerajaan yang tertua dan yang utama sebelum hilang dalam awal abad 17 karena dianeksasi oleh Ternate dengan bantuan VOC. Sejak awal abad 17 seluruh Pulau Halmahera telah dimasukkan dalam kekuasaan Ternate bagian utara dan selatan, dan Tidore, bagian tengah. Sistem pemerintahan yang dibangun kerajaan itu di pulau yang jauh lebih besar itu, selain berkaitan dengan sistem monopoli VOC juga berkaitan erat dengan kepentingan kedaton-kedaton itu untuk tenaga kerja serta bahan makanan yang disalurkan, antara lain, melalui suatu sistem upeti. Sejak dekade-dekade terakhir abad 18 sampai dekade-dekade pertama abad 19 ada usaha-usaha untuk menghidupkan kembali kerajaan Jailola yang telah lama lenyap itu. Selain itu dalam pertengahan abad 19 muncul lagi suatu usaha serupa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan fakta mengapa peristiwa di akhir abad 18 dan awal abad 19 itu bisa-bisa terjadi, hal bagaimana partisipasi masyarakat Halmahera dalam usaha itu, dan mengapa sampai usaha itu tidak berkelanjutan. Pergolakan di kalangan masyarakat Halmahera yang dibahas di sini terutama menyangkut berbagai kolektivitas yang lingkup teritorialnya mencakup 2W1 ayah di Halmahera. Pertama adalah kolektivitas-kolektivitas di Halmahera Timur, dan kedua, berbagai kolektivitas Tobela di distrik Kau, Halmahera Mara. Pertanyaan yang segera muncul adalah mengapa hanya wilayah-wilayah itu saja yang terkait dengan Raja Jailolo? Pertanyaan lainnya yang segera timbul pula adalah siapakah Raja Jailola, bagaimana status sosial Raja Jailayo serta asal-usulnya dalam metodologi sejarah di masa kini. Rangkaian peristiwa dengan peristiwa secara berturut-turut saja tidak lagi menjadi tumpuan interpretasi sejarah. Permasalahan yang menjadi perhatian banyak sejarawan sekarang justru adalah menemukan suatu kerangka model eksplanasi yang memadai dan tahan uji. Sudah sejak awal abad ini berbagai usaha ditempuh ke arah itu. Kesadaran itu muncul selain karena ternyata metode konvensional mengabaikan banyak aspek kehidupan manusia, juga karena dipengaruhi kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh berbagai cabang ilmu sosial yang diperlihatkan pada sejumlah sejarawan, bahwa kesamaan dalam model penelitian, yaitu manusia dan sistem sosialnya, memungkinkan pengembangan metodologi sejarah dengan memperhatikan berbagai konsep yang telah dirumuskan dalam berbagai cabang ilmu-ilmu sosial tersebut tanpa harus melepaskan sama sekali jati diri ilmu sejarah. Halmahera, atau bagian-bagiannya,
telah banyak mendapat perhatian banyak ahli ilmu-ilmu sosial dalam dekade-dekade terakhir ini, sehingga gambaran mengenai struktur masyarakatnya kini sudah menjadi makin jelas. Terutama para ahli antropologi banyak menaruh minat pada komunitas-komunitas ini dan interaksi sosial, serta alam pikiran yang mendasarinya. Kerajaan Jailolo merupakan salah satu dari kerajaan besar di Maluku. Jailolo yang menjadi penghasil cengkeh terbesar membuat bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol berdatangan ke Maluku. Katarabumi adalah kolano yang memerintah kejaraan Jailolo pada tahun-tahun 1534 sampai tahun 1551, tepat pada saat kedatangan bangsa Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk dapat merekonstruksi pemerintahan kolano Katarabumi dari aspek politik dan kekuasaan, sosial dan ekonomi, dan kepercayaan dan budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif naratif dan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan pertama, Katarabumi menjadi kolano Jailolo yang terkuat dalam peperangan dengan pasukan Alifurunya sehingga sangat dikagumi dan ditakuti oleh kerajaan Maluku yang lainnya. Kedua, Katarabumi merupakan raja dari Jailolo yang menghubungkan kerjasama dengan Portugis, padahal kerajaan tersebut adalah vasalnya Spanyol seperti yang telah diakui oleh Sultan Jusuf sebelumnya. Ketiga, lengsernya Katarabumi sebagai kolano Jailolo menjadi cikal bakal hilangnya supremasi kekuatan dan kebesaran Jailolo sebagai sebuah kerajaan tertua dan terbesar. Selain itu juga membuat suku Wayoli yang awalnya adalah suku yang dihargai di kerajaan Jailolo, menjadi terisolasi dengan kekuasaan Ternate di Jailolo, karena harus memilih keluar wilayah sekitar istana kerajaan. Selain itu juga memberikan kekuatan yang luar biasa untuk Ternate sebagai penguasa terkuat di Maluku dan mengakuisisi Jailolo dan Halmahera. Demikian yang dapat kami ulas, terima kasih sudah menonton.